Tentu dengan pedoman ini konten-konten digital berbasis cerita di Korea mungkin akan jadi sedikit ketat. Sampai sekarang juga nggak ada kabar kapan itu dilanjutin animenya. Walaupun begitu aku tetap nonton sih kalau movie-nya tayang di bioskop Indonesia. Dan yang paling parah mungkin pelehan. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku yang akan membawakan berita apa saja yang terjadi pada industri di minggu ini. Kita mulai dari berita dan Dadan telah dikonfirmasi mendapatkan season 3 yang akan tayang pada tahun 2027 nanti. Bersamaan dengan pengumumannya, mereka juga mengeluarkan visual kei untuk Dan Dadan season 3, menampilkan perempuan pakai kostum kaiju hijau. Entah ini alien apa lagi yang mereka masukkan. Dan Dadan season 2 sendiri tamat pada bulan September kemarin. Baru lewat beberapa bulan udah mendapat konfirmasi season berikutnya. Sekarang kayaknya anime dapat kabar season baru itu cepat banget gitu loh. Sekarang aja yang anime-anime baru tamat bulan ini udah ada yang dikonfirmasi akan mendapat sequel seperti Gachiakuta, Tojima Wants to be a Kamen Rider, dan Yasei no Last Boss ga Arawareta. Mengingatkanku pada masa dulu kalau mau menunggu kelanjutan anime yang baru tamat perlu nunggu lebih setengah tahun, ada yang bertahun-tahun, itu pun cuma nunggu kabar dilanjutin apa kagak. Bahkan ada yang cuma ninggalin angka. Sampai sekarang juga nggak ada kabar kapan itu dilanjutin animenya. Ya tapi begitulah, ini menjadi hal baik bagi kita semua. Jadinya kita nggak akan digantung terlalu lama ya kan untuk anime-anime populer. Berita berikutnya datang dari Gintama Yoshiwara in Flames Arcs yang baru saja menayangkan trailer baru dengan theme song yang dibawakan oleh Super Braver yang judulnya Senzen. Ya Gintama anime yang dulu dikatakan mau tamat tapi nggak jadi mulu, sampai sekarang juga nggak mati-matinya ini anime. Sekarang aja lagi tayang spin-off-nya yang Ginpachi Sensei. Walaupun begitu aku tetap nonton sih kalau movie-nya tayang di bioskop Indonesia. Karena yang dibuat ulang salah satu arc kesukaanku, arc Yoshiwara. Dari yang terlihat di trailer mungkin saja akan ada perubahan dari versi OG-nya, karena di trailer ada muncul Hijikata, Okita, sama Katsura. Seingatku mereka bertiga itu nggak muncul di versi OG. Dan aku berharap pertarungan melawan Holsen dibuat lebih bagus dari versi OG. Karena buat apa ya kan dibuat ulang sampai-sampai dibuat untuk bioskop kalau nggak ada peningkatan. Nah kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian termasuk orang yang menunggu movie Gintama Yoshiwara in Flames? Selanjutnya berita dari Korea. KISO atau The Korea Internet Self-Governance Organization telah menetapkan pedoman regulasi mandiri untuk konten digital berbasis cerita seperti webtoon dan web novel. Pedoman ini dibuat sebagai standar prosedur peninjauan untuk mengidentifikasi ujaran kebencian dan ekspresi yang tidak pantas. Bisa dibilang ini adalah pedoman untuk peninjauan konten-konten berbasis cerita yang mau diterbitkan. Tujuannya agar bisa melakukan peninjauan mandiri tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Pedoman mereka ini berdasarkan prinsip menghormati kebebasan berekspresi, pencegahan yang bisa disebabkan oleh narasi yang memiliki ujaran kebencian, membuat kreator dan pengguna lebih berpartisipasi, dan tetap mengejar keragaman sosial. KISO sendiri adalah bagian regulasi mandiri yang terpisah dari pemerintah di Korea Selatan. Mereka berfokus pada tata kelola konten internet, dan KISO ini dipimpin oleh perusahaan-perusahaan internet dan platform besar Korea Selatan. Kata Hyung Kyung Kim, ketua komite khusus KISO bagian konten berbasis cerita, mengatakan kalau pedoman ini dibuat untuk menghormati kebebasan berekspresi, tapi tetap dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya melindungi kebebasan para kreator dengan evaluasi mandiri tanpa harus melibatkan hukum pemerintah. Tentu dengan pedoman ini konten-konten digital berbasis cerita di Korea mungkin akan jadi sedikit ketat. Namun ketatnya bukan untuk mengekang para kreator, tapi lebih ke arah agar para kreator bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat dengan cara evaluasi mandiri menggunakan pedoman yang telah ditetapkan. Selanjutnya gebrakan baru lagi dari X atau yang dulunya Twitter, yang dimana mereka baru saja membuat fitur edit image langsung dari postingan yang ada menggunakan Grok AI. Ya tentu saja karena ini berkaitan dengan AI dan fiturnya langsung bisa mengedit dan memodifikasi gambar yang muncul di postingan, membuat para seniman dan kreator menjadi cemas. Mereka takut karya mereka diedit tanpa izin dan disebarluaskan, karena kalau sudah begitu
itu akan menjadi pencurian karya, apalagi kalau ada keuntungannya. Dan juga X sendiri belum memberikan opsi bagi pengguna untuk persetujuan apakah konten mereka bisa diedit oleh Grok AI atau tidak. Hal ini membuat para seniman dan kreator mengurangi memposting karya mereka atau bahkan ada yang meninggalkan X sekalian. Namun hal ini bukan cuma berdampak pada para seniman dan kreator, tapi juga pengguna biasa. Karena seperti yang aku bilang, fitur ini bisa mengedit atau memodifikasi foto atau gambar dari postingan secara langsung. Kalau ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, meledak aku yakin. Bisa saja nantinya akan ada orang yang mengedit dan memodifikasi untuk kepentingan pribadinya. Bahkan mungkin bisa membuat hoax atau fitnah. Dan yang paling parah mungkin Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bawakan. Kalau ada tambahan atau kesalahan pada berita yang aku bawakan, silahkan koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.